Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Rahma Mahendra. Saya mahasiswa PPG Prajawabadan gelombang 2 tahun 2024. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait filosofi pendidikan tentang pendidikan di Indonesia. Oke, sesuai dengan yang ada di mind map bahwa masa penjajahan Portugis, pendidikan di masa penjajahan Portugis itu yang pertama itu Indonesia itu mendirikan sekolah agama. Kemudian pelajar yang diajarkan masih membaca dan menghitung serta agama saja yang diajarkan. Kemudian juga bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin. Selanjutnya pada masa penjajahan Belanda itu pendidikan hanya untuk orang-orang Belanda saja dan pribumi Indonesia tidak boleh untuk sekolah di pendidikan tersebut. Dan kemudian selanjutnya pembelajaran yang diajarkan itu hanya membaca dan menghitung seperlunya saja. Dan selanjutnya tidak belajar tentang budaya yang ada di Indonesia. Kemudian di situ juga bersekolah waktu saat penjajahan Belanda itu kebanyakan setelah lulus mereka akan diangkat untuk menjadi pegawai-pegawai Hindia Belanda. Kemudian saat masa penjajahan Jepang itu dididik untuk ikut berperang. Jadi pribumi itu dididik untuk ikut berperang untuk membantu melawan sekutu. Nah, selanjutnya murid digunakan untuk tujuan militer. Halaman sekolah ditanami bahan pangan untuk persediaan perang waktu itu. Dan menanam pohon jarak untuk persediaan perang juga. Selanjutnya ketika awal kemerdekaan, bagaimana sih pendidikan di Indonesia itu? Nah, pendidikan di Indonesia ketika awal kemerdekaan itu mengganti ejaan bahasa Indonesia. Nah, maksudnya di sini adalah sebelumnya pendidikan itu menggunakan bahasa Belanda, Jepang, ataupun Portugis, kemudian diubah menjadi ejaan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya pemerintah mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan di Indonesia, yaitu contohnya adalah Ki Hajar Dewantara dan ada pusat pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, untuk Ing Ngarsa Sungtulodo itu adalah di depan memberi contoh bahwa guru harus dapat memberikan contoh atau tauladan yang baik untuk peserta didik. Dan kemudian yang kedua itu Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Nah, sebagai guru, kita harus dapat memberikan semangat kepada peserta didik ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Ketika ada yang merasa atau tidak termotivasi dalam pembelajaran, kita harus dapat memotivasinya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Nah, sebagai guru kita harus mendorong siswa atau peserta didik kita untuk lebih maju lagi, sehingga mereka dapat menjadi SDM yang sangat berkualitas dan dapat membangun negeri ini lebih baik lagi. Dan selanjutnya di mana ada masa Orde Lama. Itu kurikulum berfokus pada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif pendidikan dengan prinsip HAM, kemudian lebih mengutamakan nilai kemanusiaan, membangun moral yang baik juga. Nah, pada masa Orde Lama ini itu ada di tengah itu. Dalam mind map, yaitu awal kemerdekaan atau masa Orde Lama sekitar tahun 1945 sampai dengan 1965. Nah, untuk kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum 1947. Nah, kurikulum 1947 ini masih baru ya, jadi masih baru dibuat daftar mata pelajaran, terus jam pelajarannya itu berapa, terus garis-garis besar pengajaran saja yang diajarkan, dan mata pelajaran harus berhubungan dengan kehidupan masyarakat serta membangun kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum 1952, yaitu penyempurnaan dari kurikulum 1947 yang mana setiap pelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat serta harus membangun diri sebagai bangsa Indonesia. Dan selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Nah, di kurikulum 1964 ini menekankan program Pancawardhana, pengembangan moral, kecerdasan emosional, dan kesehatan jasmani. Dan selanjutnya di masa Orde Baru, itu berdirinya SD Impres pertama.
Kemudian mengangkat guru baru, karena saat itu masih belum ada guru-guru, masih kekurangan guru Indonesia itu, dan kemudian diangkatlah guru-guru baru. Kemudian mencetakkan buku pelajaran, ini baru pencetakan pertama, kemudian banyak dibangun sekolah-sekolah dasar di kabupaten-kabupaten. Nah, untuk, di masa Orde Baru itu dimulai 1966 sampai 1998. Nah, untuk, pendidikannya bagaimana kurikulumnya, yaitu kurikulum 1968, yaitu tujuannya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan. Dan selanjutnya itu ada kurikulum 1976. Nah, untuk kurikulum 1975 itu mohon maaf, 1975. Untuk kurikulum 1975 itu menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian dilanjutkan 1984. Pada kurikulum ini menekankan pada proses skill approach. Siswa tidak lagi ditempatkan pada objek, melainkan ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1994. Nah, kurikulum di 1994 itu disebut dengan kurikulum super padat ya, karena di kurikulum tersebut terdapat penambahan mata pelajaran lokal atau berfokus pada pendidikan kewarganegaraan, integrasi Pancasila, karakter, dan berbasis kompetensi. Nah, kemudian di masa Orde Baru, di masa reformasi atau tahun 1999 sampai sekarang ini, itu kurikulum yang ada, ya yang pertama yaitu kurikulum 2004, di mana menggunakan pendekatan kontekstual, pendekatan keterampilan, mendorong pembelajaran aktif dan pengembangan sikap ilmiah. Dilanjutkan dengan kurikulum 6 itu juga sama, pengembangan dari 2004 itu masih sama, kemudian namun disebut dengan KTSP 2006. Dan selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Nah, ini baru ada perkembangan lagi dari kurikulum 2004 dan 2006, merupakan kurikulum yang baru di 2013. Nah, untuk kurikulum ini adalah berbasis kompetensi, kemudian menggunakan pendekatan saintifik, pembelajaran tematik dan inklusif, dan penekanan literasi dan numerasi serta penggunaan TIK, meningkatkan kreativitas dan juga kritisme. Nah, saya masih ingat waktu itu di 2013 itu, waktu awal kurikulum ini diterapkan, waktu itu di zaman saya masih SMP. Nah, di situ ketika penerapan kurikulum ini, siswa diwajibkan untuk membaca buku atau kemudian merangkum buku tersebut sebelum pembelajaran dimulai. Jadi setelah berdoa, membaca, merangkum, kemudian baru melanjutkan ke pembelajaran saat itu juga. Dan kemudian saat ini kurikulum yang terbaru yaitu adalah kurikulum Merdeka, di mana berfokus pada pendidikan karakter dan soft skill. Pembelajaran kontekstual dan inklusif masih tetap sama, dan penekanannya lebih pada di teknologi dan digitalisasi karena mengikuti zaman. Kemudian pelibatan orang tua dan masyarakat dalam kurikulum ini sangatlah kental, dan penyederhanaan kurikulum yang sebelumnya sehingga lebih diefektifkan dan lebih diefisiensikan. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.